Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Masih sehat dan masih di rumah aja. Oke, pintar. Nah, kita sekarang masuk dan bertemu lagi dalam pelajaran selanjutnya, home learning. Ya, kita masih belajar di rumah. Kita selalu berdoa ya, agar keadaan kita, kondisi kita saat ini bisa segera pulih, kita bisa beraktivitas kembali, kita bisa sekolah, ketemu teman-teman. Ini juga udah kangen banget sama kalian. Jadi kalian nanti setiap sholat berdoa semoga corona ini cepat hilang, virus ini cepat hilang, kita kembali sehat, dan kita kembali beraktivitas normal. Keluarga kita kembali bekerja, dan kita bisa bertemu banyak orang dan berkomunikasi dengan banyak orang tanpa ada rasa takut. Kalian tetap semangat ya belajarnya. Kalian bisa belajar dengan media apapun. Seperti contohnya tadi pagi kalian sudah menonton siaran yang ada di TVRI. Dan kita juga sering melakukan pembelajaran melalui media YouTube, internet, dan beragam lainnya. Kalian bisa belajar dari banyak sumber. Dan bisa harap kalian mampu untuk menggunakan handphone kalian sebaik mungkin, bukan untuk main game aja ya. Oke, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu kita masuknya sudah tema 8 ya. Kita sudah masuk tema 8. Oke. Ambil bukunya, siapkan buku kalian tema 8 dan kita akan mulai pembelajaran. Sudah disiapkan? Nah, buka subtema 1. Itu bacanya apa? Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Halaman 1 ya. Aturan keselamatan di rumah. Aturan keselamatan di rumah. Kalian di sekolah ada aturan. Di rumah juga pasti ada aturan. Aturan itu apa ya? Iya, benar. Aturan adalah sesuatu atau tata tertib yang harus dilakukan. Jika kalian melanggar aturan, kalian akan diberi hukuman. Ya, hukuman ada bermacam-macam. Hukuman tidak selalu kasar atau menyakitkan. Hukuman contoh, misalnya kalian di rumah lupa mematikan lampu. Pasti ibu kalian akan menegur. Terus, kenapa ibu kalian menegur? Karena kalau kalian terlalu sering menyalakan lampu, kalian, maksudnya ibu kalian akan bayar listriknya tambah mahal, gitu. Jadi ada alasan kenapa aturan itu dibuat ya. Selain hemat energi, listrik juga kan harus bayar. Nanti kalau kebanyakan pakai listrik, mahal bayaran listriknya, yang harusnya bisa buat beli mainan kalian, jadi buat bayar listrik doang, gitu ya. Oke, ada banyak aturan di rumah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita buka halaman 3. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Nah, jadwal. Jadwal di sini apa ya? Jadwal piket tuh kalau di kelas. Jadwal pelajaran. Ya, jadwal itu adalah peraturan yang tertulis atau tertulis berdasarkan waktu, jadi urutan. Misalnya, kalian mau melakukan apa?
hari Senin. Jam 7 kalian harus berangkat ke sekolah. Jadi adalah tahap-tahapan dengan menggunakan waktu. Itu jadwal. Bisa hari, bisa waktu, gitu. Nah, jika kalian punya jadwal, kalian pasti sudah tahu waktu-waktu kalian untuk melaksanakan piket, untuk belajar. Jadi kalian tidak salah, itu fungsi apa tadi? Ya, fungsi jadwal agar kalian tepat waktu, pintar. Nah, kalau mengenai waktu itu apa sih, Miss? Ayo, waktu apa? Waktu adalah jam. Ya, waktu itu adalah jam. Jadi, temannya waktu itu jam. Kalau kalian mau mengetahui waktu, ya kalian harus tahu jam. Jadi, kita akan belajar jam hari ini. Oke, misalnya, kalau waktu kalian sarapan pagi kapan ya? Kalian harus punya jam, biar kalian tahu waktu, pintar. Terus totalnya, kita waktu di Indonesia, kita dalam sehari, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, itu ada berapa jam? Iya, ada 24 jam. Kalau toko, misalnya toko obat, kalian ada tulisan buka 24 jam. Berarti toko itu tidak pernah tutup. Tutupnya kalau libur. Jadi bukanya sampai pagi, sampai jam 5 pagi, Bu. Iya, sampai pagi. Pagi lagi, pokoknya itu berarti tokonya buka sampai di situ. Jadi dalam waktu ini ada 24 jam. Gimana? Kalian kan udah tahu ya, jenis pegang jam. Kalian udah tahu waktu. Ada jam 1 sampai jam 12. Jam 1 sampai jam 12, misalnya kita mulai dari jam 1 dulu ya. Misalnya dari jam 12 dulu. Jam 12 ini, ayo siang apa pagi? Nah, kalau 12, kalau kita mulai dari jam 1. Jam 1 ini disebut dengan pukul berapa? Lihat, di jam ini ada jarum detik nih. Ini yang berputar terus. Coba lihat ini. Kalau Miss putar, mana yang bergerak nih? Ini akan jalan. Ini disebut dengan menit. Lalu yang ini disebut dengan penanda jam. Jadi dalam jam kita bisa lihat ada apa aja. Ada detik, ada menit, dan ada jam. Ini kalian harus paham ya, ada detik, ada menit, ada jam. Kalau detik itu yang selalu berputar. Berputar terus. Kalian perhatikan jam kalian di rumah. Ini kan kalian sudah pernah beritahu ya, kalau ini adalah jam analog. Kalau jam digital itu yang menggunakan, yang bentuknya tidak ada ini, apa namanya, jarumnya. Kalau jam digital tuh jam tangan, terus ada jam yang besar, cuman dia pakai angka, bukan pakai, nggak ada ininya nih, tidak ada jarumnya. Jadi jarum yang berputar terus itu disebut jarum apa? Penanda detik. Kalau jarum yang panjang ini adalah penanda menit. Pintar. Kalau jarum yang kecil ini penanda apa? Penanda jam. Pintar. Nah, kita mulai dari jam 1. Kalau jam 1 itu pagi apa siang ya?
Ya, kalau di jam ini, kalau jarum panjang ada di angka 1 dan tepatnya kalian, ini misalnya dari pagi dulu ya, misalnya langitnya gelap, berarti itu udah jam 1 pagi. Terus berubah lagi jarum panjangnya ke jarum pendeknya ke angka 2, berarti jam 2 pagi. Jam berapa nih? Ke angka 3, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Lihat jarum panjangnya ada di mana? Saya jarum panjangnya nih. Jarum panjang selalu ada di angka 12. Kalian bisa sebutkan angkanya di angka jarum yang kecil. Kalau jarum kecilnya berubah, jarum panjangnya di angka 12, berarti jam berapa nih? Jam 5. Kalau jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya ada di angka 6, berarti jam 6. Pintar. Ini ke sini jam 7, ke sini lagi jam 8, ke sini lagi jam 9, ke sini lagi jam 10, pintar. Ke sini lagi jam 11. Kalau ke sini sama-sama ada di angka 12, berarti jam berapa? Jam 12. Pintar. Ini berarti kalian selain bisa menyebutkan jam, kalian bisa menyebutkan pukul 1, pukul 2, pukul 3, begitu ya. Jadi bagaimana Miss kalau misalnya angka itu menunjukkan pukul 3, jarum panjang ada di angka 12, terus jarum pendek ada di angka 3, itu pukul 3 tepat. Oke, kita sekarang buka buku temanya lagi ya, kita lihat. Oke, kita lihat buku kalian yang halaman 3 ya. Bentar, Miss buka. Nah, di buku kita lihat di situ pukul berapa Udin sarapan pagi? Posisinya pagi, berarti pukul berapa? Jarum pendeknya yang merah ya. Jarum panjangnya yang hijau nih yang panjang. Jarum panjang pasti ada di angka 12 kalau menandakan waktu itu tepat. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Pukul berapa? Pukul berapa Udin sarapan pagi? Pukul 6. Kalian tulis. Pukul 6. Bisa begitu. Bentar ya, Miss tulis dulu. Dan jawab ya. Oke. Pukul 6. Bentar. Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Jawab coba. Pukul 7. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Pukul 11. Nah, di sini ada penjelasannya. Jarum pendek menunjuk angka 6. Nih, jarum pendeknya ada di angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti dibaca pukul 6. Bentar. Jarum pendek menunjuk angka 7, jarum panjang menunjuk angka 12, berarti pukul 7. Dan begitu ya. Jadi kalau jarum panjang ada di 12, jarum pendeknya ada di angka apapun, itu nanti tinggal disebutkan. Kalian lihat jarum pendeknya. Misalnya jarum pendek di angka 10, berarti pukul 10. Pintar. Nah, ini kerjakan coba latihannya. Jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti tadi dibaca apa? Pukul 10. Ditulis ya. Nah, jarum pendek menunjuk angka 8, jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti dibaca pukul
8. Ya, kalian isi ya buat belajar. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang apa? Tentang ja. Nah, sekarang bisa jelaskan tingkat ya. Selanjutnya, aturan ketika sarapan pagi. Nah, ini aturan ketika sarapan pagi di rumah pasti ada aturannya kan? Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Sangat penting tubuh yang akan terhindar dari penyakit. Penting tuh sarapan pagi. Jadi di sini dibuat aturan ketika sarapan pagi. Yaitu penting untuk mencuci tangan, terus duduk dengan posisi yang benar, mengambil makan dan minum dengan tata tertib, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru, tidak berbicara ketika makan, setelah makan mencuci tangan hingga bersih, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, Miss mau lihat kenapa sih? Coba diperhatikan tulisannya, besar kecilnya tulisan. Ini coba diperhatikan. Huruf kapitalnya benar tidak? Yang diaturan ketika sarapan pagi. Tulisannya benar tidak? Ya, udah benar ya penulisannya, ada yang benar. Nah, Tuhan di sini apa ya? Tiap kita melaksanakan sesuatu, kita harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan ini apa ya? Ada yang tahu? Ya, Tuhan ini adalah kata ganti Allah, atau kita bisa sebut Tuhan. Oke, ini bahasa umumnya. Kita lihat halaman selanjutnya, halaman 12. Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Kapital ya, masih ingat kan? Berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhannya harus huruf besar. T-nya. Setelah makan, setelah makan berdoa kepada Tuhan juga tuh kayaknya besar ya sesuai ajaran agama yang dianutnya. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya yang Maha Esa, itu yang Maha Esa itu siapa? Tuhan. Ini juga harus besar-besar ya, yang M-nya besar, E-nya besar. Terus apa lagi? Yang Maha Kuasa. Jadi ya penulisannya diperhatikan. Yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Jadi ini adalah kata ganti Tuhan yang biasanya akan kalian temukan di bacaan-bacaan bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, ini nanti kalian tulis kalimat tersebut pada kolom berikut. Yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Nanti ditulis ya. Tulis lagi. Oke, ini nanti ya untuk SBDP. Terima kasih ya Tuhan. Lagunya nanti bisa kasih tahu seperti apa. Oke, di sini ada tekanan nada kuat dan nada lemah. Tekanan kuat dan lemah. Ini ada penjelasannya. Tanda berarti tekanan nada kuat perlahan-lahan melemah.
Berarti tekanan nada lemah. Nanti ini dijelaskan di sesi berikutnya ya, sesi yang lainnya. Lanjut. Ya, oke, untuk hari ini kalian kerjakan yang tadi aja. Miss beritahu tadi untuk kata Tuhan, T-nya harus besar ya, penulisan kapital ya, huruf dengan menggunakan huruf kapital. T-nya berarti Indonesia besar. Terus kata Tuhan ada apa aja kata gantinya? Ada yang ini nih. Kalian paling ya, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Terus nanti kalian pelajari penggunaan cara membaca jam ya. Kalian harus sudah bisa membaca jam. Kalau jarum panjangnya ada di angka 12, jarum pendeknya ada di angka 4. Jam berapa itu? Jam pintar, jam 4. Kalau jarum panjangnya ada di angka 12, jarum pendeknya ada di angka 2, berarti jam 2. Oke, pintar. Untuk hari ini itu aja ya. Untuk latihannya menyusul. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.